Oke, pemirsa, ketemu lagi dengan saya di channel Generasi Hebat. Dalam kesempatan ini kita akan sedikit berbincang-bincang terkait tentang kesuburan tanah. Bagaimana tanah yang subur ya, tentu bisa ditandai oleh rimbunnya atau lebatnya atau banyaknya rumput-rumput di sekitar, itu juga bisa. Kemudian meningkatnya hasil pertanian kita, itu juga bisa. Kemudian ditandai oleh banyaknya maaf ngomong, ada cacing-cacing di sekitarnya, itu juga bisa subur ya pemirsa. Kemudian dalam kesempatan ini bagaimana cara kita menjaga agar tanah kita itu subur. Dalam hal ini bagi rekan-rekan petani ya yang menggunakan pupuk, terus pupuk ini adalah pupuk yang kita beli, tentu adalah pupuk kimia begitu ya. Dalam hal ini kita harus benar-benar mengetahui tata cara memupuk dengan baik dan benar. Namun dalam hal ini saya tidak akan membahas itu terlalu detail, namun dalam hal ini kita akan membahas poin-poin yang penting-penting, yang besarnya saja ya, garis besarnya saja begitu maksudnya. Bahwasanya di sini ada istilah tanah jenuh pemirsa. Nah, apabila kita mendapati tanah jenuh, yaitu tanah di mana tanah ini tidak ada pergantian unsur atau penambahan unsur ya kan, atau pembaharuan unsur-unsur zat hara yang ada di tanah, inilah yang disebut dengan tanah jenuh, atau menumpuknya unsur-unsur tertentu di tanah sehingga tanah itu kebanyakan atau kelebihan unsur-unsur, di mana pohon menyerapnya itu tidak begitu banyak atau sedikit. Nah, namun dalam hal ini untuk petani palawija, tentu dalam hal ini disarankan agar di dalam bercocok tanam palawija sering diganti. Nah, misalnya dalam umpama hari musim ini adalah menanam jagung, kemudian musim berikutnya nanam cabai, kemudian berikutnya lagi terong, dan ini tentu sangat akan keren dan membantu sekali. Karena apa? Bisa juga memutus rantai hama. Nah, ini juga salah satu fungsinya begitu. Di samping mengembalikan kesuburan tanah ya kan, sehingga zat-zat yang ada di tanah itu benar-benar terurai dan terserap oleh tumbuhan dengan cara merata dan baik pemirsa. Kemudian bagaimana dengan perkebunan karet, juga sama pemirsa. Dan dalam kesempatan ini juga untuk rumput-rumputnya ya, ditandai mudahnya tumbuh rumput-rumput. Ternyata rumput-rumput ini juga memiliki fungsi, jangan terlalu bersih kecuali kita ingin melakukan pemupukan secara besar-besaran begitu, juga boleh siang. Namun dalam hal ini penyemprotannya tentu tidak tiap bulan begitu, setahun sekali paling disiangi untuk mengontrol agar rumputnya tidak terlalu serut dan dapat memudahkan kita beraktivitas, apalagi kita tiap harinya kita melakukan penorean, itu maksudnya pemirsa. Oke, kemudian untuk ukuran pupuk ya seperti biasa ya, dalam satu batang bisa kita menggunakan batoknya, bisa menggunakan 2 kali batok ini ya, sebagaimana informasi kemarin. 2 batok ini sudah cukup ya untuk perkebunan karet kita, dan kita bisa tanam atau bisa ditabur di sekitarnya. Oke pemirsa, inilah yang disebut dengan istilah tanah yang jenuh. Dalam kesempatan ini kita berharap semua petani sukses dan maju, apalagi kita sudah mengenal istilah pertanian-pertanian yang modern seperti itu. Dalam hal ini inilah pentingnya, dimana banyak kita jumpai ya, ada penyuluh-penyuluh pertanian, dan disinilah fungsinya, dimana kita perlu bertanya terkait tentang hal pertanian segala macam itu, baik dari pembibitan ya kan, dari proses penanaman, pupuk yang digunakan. Nah, begitu pemirsa ya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat, dan ini adalah sekilas informasi. Apabila ada yang perlu disampaikan, ditambahkan, silakan komentar di bawah. Saran dan kritiknya kami terima, membangun agar channel ini tetap berkembang dan berguna untuk semua para petani khususnya. Oke, dari saya salam petani sehat, yes, sampai jumpa.